Maka yang dimaksudkan bahwa Rasulullah SAW dahulu telah mengajarkan kepada kita segala yang bermanfaat bagi kita. Maka bayangkan kalau dalam perkara-perkara sampai hubungan pun Allah dan Rasul yang mengajarkan kita zikir doa, apalagi masalah akidah. Mungkin nggak terbayang oleh kita bahwa Nabi SAW tidak akan mengajarkan perkara akidah, atau termasuk tidak mengajarkan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membiarkan kita memang tidak mengenal Allah dengan cara yang baik dan benar, sehingga kita penuh dengan keraguan, penuh dengan kesamaran, kebulanan di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah itu bagaimana, seperti apa dalam pengertian sifat-sifatnya, nama-namanya dan perbuatannya. Kalau tidak ada yang menerangkan itu, maka manusia akan tersesat. Sehingga kita dapat di ayat Al-Quran banyak mengenalkan kita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah, dan semua yang dari Allah itu, dari zat, sifat dan perbuatan, semuanya baik dan sempurna, dan tidak ada yang menyerupai dengan yang ada pada makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Semua yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari segala apa yang ada pada makhluk-makhluknya, sehebat apapun makhluk itu. Bahkan para malaikat tidak akan ada yang bisa menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang Jahm bin Safwan dan orang-orang yang sejenisnya. Mulai dia menerangkan kepada kita tentang hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Dia menakwil asmaullah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dengan mengatakan, bahkan dengan mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Nama-nama hanya sekedar nama dan tidak punya makna. Dan dia banyak mengingkari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW. Sampai dia mengatakan inilah yang patut bagi seorang muslim untuk dipahami, atau yang hendaknya apa yang tidak dia ucapkan mengenai Allah. Allah itu tidak punya muka, Allah itu tidak punya tangan, Allah itu terus diabaikan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dan diterangkan oleh Nabi SAW dalam sikap dan perbuatannya dengan sangat jelas. Maka Nabi SAW telah menerangkan semuanya, dan apa yang datangnya dari Nabi itulah yang patut untuk kita ikuti dan kita amalkan. Inilah yang termasuk di dalam makna syahadah anna Muhammad dan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yakni kita bersaksi bahwa sungguhnya Nabi datang membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran itu dan menerangkan kebenaran itu kepada kita. Dan segala apa yang datangnya yang dibawa oleh Nabi SAW, kita wajib mengikutinya, mengamalkannya. Setiap orang dari kita wajib mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita di dalam pengamalan. Kita sholat dan bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kita nggak mampu berpuasa, karena seorang yang nggak mampu berpuasa Ramadan karena sudah tua atau sakit yang nggak sembuh-sembuh, maka boleh diganti dengan fidyah. Di sini dalam perintah amalan Allah menggariskan, yaitu mensyaratkan atau memberikan embel-embel bagi yang mampu atau sesuai dengan kemampuan. Dan ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena dengan hal itu, yaitu dengan adanya ittaqullaha mastata'tum atau ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, yaitu laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya semampu. Tapi dalam konteks-konteks ayat dan hadis lainnya,
dalam hal perintah wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Artinya sesuai dengan kemampuan, ada kondisi-kondisi seseorang ketika dia tidak bisa melaksanakan perintah secara sempurna, maka dia melaksanakannya sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan kemampuannya. Adapun larangan, maka kewajiban kita meninggalkan larangan itu tanpa kata-kata istita'a, karena meninggalkan larangan hanya cukup tidak mengerjakannya, tidak ada butuh tenaga dan hal-hal lain. Tapi kalau melakukan, kadang seperti haji membutuhkan dana, tenaga, fisik, waktu dan sebagainya, maka ada persyaratan istita'ah yang itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ia mengharapkan perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal perbuatan yang baik dan tidak mempersekutukan seseorang pun di dalam ia beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 112, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sebaliknya, tentu barang siapa yang ia menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dalam keadaan ia berbuat baik, yaitu ihsan, yaitu ikhlas dan ittiba, falahu ajruhu inda rabbi, maka dia akan mendapatkan pahala balasan amalannya di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak akan ditimpa satu kekhawatiran pun dan tidak pula mereka bersusah hati, bersedih hati. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik dalam beragama dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan serta mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih tertingginya. Maka amal saleh itu adalah ihsan, yaitu mengerjakan segala kebajikan dan segala kebaikan, al-hasanat, yaitu segala apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang diperintahkan dengan perintah wajib maupun perintah istihbab, yaitu sunnah. Maka segala perkara bid'ah dalam agama yang tidak bersumber dasar dari Al-Quran maupun sunnah yang sahihah, maka sungguhnya bila seorang mengucapkannya atau mengerjakannya tidak disyariatkan dan tidak diterima. Karena sungguhnya Allah tidak mencintai amalan bid'ah, Rasul SAW juga tidak menyukai amalan bid'ah. Maka segala amalan bid'ah sebaik apapun dalam pandangan manusia tidak termasuk ke dalam makna hasanah. Tidak, orangnya tidak disebut muhsin karena dia bukan termasuk amal soleh. Sebagaimana juga orang yang mengerjakan apa yang tidak dibolehkan, perbuatan keji, perbuatan kezaliman, maka itu semua tidak termasuk ke dalam makna hasanah dan bukan termasuk ke dalam amalan soleh yang kita diperintahkan untuk mengikuti dan mengerjakannya. Hadza wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya minta izin untuk langsung karena jam 7 nyambung